yang memang pemerintah daerah pengen masyarakat mendengar apa yang disampaikan atau omongan dari pemerintah daerah tersebut, sering-seringlah pemerintah mendengar keluhan apa yang dirasakan oleh masyarakat juga. Alhamdulillah, akhirnya program TKP Media Officer yang ditunggu-tunggu launching pada malam kali ini. Nah, program ini kita beri nama Ngobrol di TKP. Isinya ini adalah obrolan seputar edukasi, aspirasi, dan informasi yang sedang hot di Kota Pontianak. Nah, sebelum saya buka masker dulu ya, kalian sudah berada di dalam ruangan. Nah, kedepannya di dalam program Ngobrol di TKP ini kami juga akan menghadirkan bintang tamu hebat lainnya, dan kita akan berbicara tentang isu-isu pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, bahkan juga hiburan dan hal-hal lainnya seputar Kota Pontianak, bahkan negara kita tercinta Indonesia. Nah, support kami terus agar bisa terus membuat konten-konten, melanjutkan program-program yang ada di Ngobrol di TKP ini. Dengan cara kalian bisa berikan like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ke akun TKP Media Officer. Baik, malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu perdana kita, yaitu Bang Yopi. Nah, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Yopi? Alhamdulillah sehat, Bang Eda. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat, karena sehat mahal pada Sekarang sangat mahal sekali sehat. Iya. Kalau dulu mungkin sekedar orang basa-basi kan nanya apa kabar sehat atau enggak. Nah, sekarang ini sudah sangat penting sekali kalau nanya kabar sehat atau enggak. Sangat penting sekali. Benar. Nah, jadi keluarga gimana Bang Yopi? Alhamdulillah sehat. Keluarga alhamdulillah sehat, saya pun sehat, kondisi pokoknya stamina, imun harus meningkat. Karena kondisi saat ini kita memang harus tingkatkan imun untuk menjaga stamina tubuh kita agar tetap fit dalam aktivitas kapanpun dan dimanapun. Imun harus jaga, imun juga harus jaga. Nah, gimana kalau anak, gimana Bang Yopi? Anak sekolah gimana? Ya kalau anak saya masih bisa dibilang balita, kondisinya anak ketiga. Alhamdulillah beberapa bulan kemarin baru melahirkan, di kondisi pandemi juga bisa saya melahirkan, tapi alhamdulillah lancar sampai saat ini kondisi anak yang bungsu itu di usia ke 4 bulan lebih. Alhamdulillah, tapi sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, kalau memang keluarga sehat, alhamdulillah bagus. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan terus ya oleh Allah Taala. Amin. Nah, berbicara tentang Bang Yopi nih, buat kalian yang belum kenal dengan Bang Yopi, nah Bang Yopi ini adalah salah satu entrepreneur di Kota Pontianak. Nah, maksudnya Bang Yopi ini juga bergerak di bidang usaha travel yang bernama Al-Hijrah Travel Pontianak. Nah, gimana travel gimana nih Bang sekarang nih Bang? Masih jalan? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk saat ini travel bisa dibilang jalan ya tetap jalan, tapi ya masih ada beberapa kendala yang memang tidak memungkinkan untuk kita bisa keluar daripada Kalimantan Barat. Ya, efek pandemi ya. Ya, efek pandemi yang memang aturan yang mungkin sangat mengharuskan kita lebih hati-hati, dan juga ada beberapa aturan-aturan yang memang memberatkan para pelaku usaha wisata untuk memberikan dalam arti kata perjalanan itu yang memudahkan si para tamu-tamu untuk bisa pulang paten keluar dari Kalimantan Barat, dan masuk lagi ada beberapa kendala-kendala yang harus bisa kita dalam arti kata tidak bisa kita tanggulangi. Ya, berarti dengan kondisi sekarang dipersulit ya, mau keluar ya, dipersulit ya. Bisa dibilang kalau dipersulit ya kondisi seperti itu, tapi lebih menekankan memang aturan-aturan tadi yang memang sangat memberatkan para pelaku pariwisata khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Teman-teman juga merasa dalam dikata keluh kesah terhadap aturan-aturan yang diberlakukan, tapi ya memang ini mungkin untuk kebaikan kita semua, tapi mungkin ada solusi terbaik dari pemerintah untuk bisa membackup agar pariwisata tetap bangkit, tetap maju. Berarti sebenarnya permasalahannya di bidang travel ini solusi Pak ya? Ya, solusi. Kita butuhkan adalah solusi pemerintah, di mana pemerintah bisa mensupport kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia. Bahkan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sendiri juga mempunyai program-program di mana ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata itu bisa bangkit. Sehingga teman-teman tadi yang merasa dalam arti kata tidak bisa bergerak atau dalam arti kata vakum sementara, itu bisa mempunyai Kita bisa ide perjalanan seperti itu. supaya
Iya. Bahkan ini kan baru-baru ini kemarin kita juga dengar bahwasanya jemaah haji ini batal diangkat tadi. Benar, ada beberapa aturan yang memang kondisi saat ini kami juga pelaku pariwisata juga bingung karena memang kondisi haji itu sepenuhnya dari pihak pemerintah. Masih belum ada solusi Bang ya. Masih belum ada solusi. Nah, mungkin untuk nanti boleh dibuka maskernya Bang siap kayak gitu dalam ruangan ini kan. Iya, terima kasih Bang Rida. Silakan diminum Bang. Siap, Bang. Siap. Kita santai juga di sini Oke. Bang. Mas serius tapi kita santai, tetap santai. Ini pertama kali ya bukan TKP pun Tianak ya. Ya, launching pertama dan abang ini termasuk spesial bintang tamu perdana kita pada malam ini. Orang ibadah bintang pertama kali di dalam kegiatan ini mudah-mudahan berkah dan Amin. banyak nanti dapat dengan sumber-sumber yang berpotensi atau mungkin nanti dari pemerintah yang diundang Amin. Insyaallah, insyaallah. menjawab semua keluh kesah dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Ya, karena memang tujuan adanya program ngobrol di TKP ini selain mengedukasi, kita juga pengen menyuarakan aspirasi yang ada dari masyarakat, khususnya kepada pemerintahan daerah kita lah, Kota Pontianak sendiri. Nah, lalu ketika travel ini sekarang ini udah mati sekali Bang ya, bisa dikatakan mati sekali ya, tak berjalan sama sekali sekarang. Ya, untuk saat ini memang kondisi pelaku usaha travel memang sangat luar biasa di kondisi pandemi seperti ini. Dari 2020 kemarin, awal Maret ketika COVID pandemi menghantam Indonesia mulai masuk Minggu ketika kami berpulang dari Turki. Waktu itu kami masih melaksanakan ibadah umroh. Terakhir 2020 itu dari bulan Februari 27 Februari ya. Kemudian kami pulang waktu itu kurang lebih sekitar tanggal 11 Maret 2020. Nah itulah perjalanan kami terakhir tahun lalu sebelum pandemi menghantam Indonesia. Nah begitu bergulirnya pandemi masuk ke Indonesia, berbalik virus COVID-19 yang waktu itu saat itu ada di Jakarta atau di Jawa, penyebarannya yang sangat cepat. Nah sehingga sekarang larinya ke beberapa provinsi bahkan satu kota kabupaten yang ada di Indonesia. Ya, bahkan kita sendiri tidak nyangka ya Bang, Indonesia sendiri bisa terdampak virus ini. Benar, yang tadinya memang banyak celetukan, banyak guyonan bahwa virus ini tidak bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia kondisinya panas. Kemudian banyak juga yang melakukan orang Indonesia ini lebih banyak berwudu dan segala macam, tapi tidak bisa untuk kemungkinan barang itu bisa masuk ke masuk sampai sekarang Indonesia. Dan sampai saat ini belum ada solusi untuk gimana posisi virus itu bisa dimitigasi atau dicegah agar tidak secara luas tidak lebih menyebar lagi ya. Oke, kita balik lagi Bang tadi ke masalah usaha nih. Ya. Nah, Bang Yopi ini kan seorang entrepreneur nih. Benar. Nah, setelah travel ini tidak berjalan, apakah Abang memiliki usaha lain atau membuka usaha baru atau mungkin Abang ada bekerja nih di instansi daerah, di instansi pemerintahan atau di instansi swasta? Ya. Jadi ketika usaha travel bisa dibilang stop atau vakum sementara, dan ketika bulan Maret itu datang pandemi COVID ke Indonesia, dan Maret, April, Mei itu memang 3 bulan kami tidak ada kegiatan. Saya sendiri tidak ada kegiatan, tidak ada usaha lain yang saya buka. Saya fokusnya hanya di rumah. Di rumah, kemudian menciptakan sebuah ide, mencari sebuah referensi tentang usaha-usaha apa yang pengen dibuka di masa pandemi seperti ini. Nah, akhirnya gimana Bang? Setelah membuat ide itu, apa yang Abang udah jalankan sekarang setelah travel itu terhenti? Ya, jadi dari beberapa usaha yang sudah kita buka, alhamdulillah atas izin Allah, kita pertama kali usaha yang saya buka pada saat itu yaitu adalah usaha kandang kambing. Oke, kandang kambing. Akikah berarti Bang ya? Iya. Kambing akikah. Kambing akikah dan kambing kurban. Iya. Yang pada saat itu kondisinya setelah musim Lebaran Haji Idul Adha masuk, jadi kondisi pada saat itu saya memanfaatkan momen ketika saya mempunyai jamaah dan tamu-tamu. Nah dari database yang kita punya, dari tamu-tamu Al-Hijrah, dari beberapa jamaah-jamaah dari Aceh dan Pontianak yang kita punya itu, nanti kita menawarkan gimana mereka bisa membeli hewan kurban atau hewan akikah dengan kita sendiri. Ya berarti boleh berangkat dari teman-teman dulu Bang ya? Ya, boleh berangkat dari teman-teman.
Pontianak. Dan alhamdulillah sekarang kita namain Al-Hijrah Akikah Center Pontianak. Alhamdulillah. Berarti udah ada usaha. Itu masih jalan sampai sekarang, Pak? Alhamdulillah sekarang udah masuk tahun ke-1 ya. Udah tahun pertama. Alhamdulillah tahun kedua kita menyelenggarakan ibadah Idul Adha untuk hewan kurban itu sendiri, dan setiap bulan pun kita tetap ada minimal 5 sampai 10 ekor kambing untuk hewan akikah. Ya, karena ingat Idul Adha udah dalam lagi, Bang, ya. Ya, kalau kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih. Ya, tanggal 20 Juli di tahun 2021. Pas berakhirnya nanti PPKM darurat ya. Ya, karena sekarang kita lagi masa-masa PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dari Satgas Covid sendiri menyatakan Kota Pontianak ini sudah masuk dalam zona merah. Nah, selain usaha akikah tadi, Bang, selain usaha kambing, apakah masih ada usaha-usaha lain yang memang dibuka? Ya, ada beberapa usaha lain yang saya tambahkan seperti lahan UMKM, yaitu lapak food court yang saya buat di halaman rumah saya sendiri. Nah, karena saya melihat kondisi pada saat pandemi memang mengharuskan orang-orang yang tadi banyak terputus dari sebuah pekerjaan. Kemudian banyak juga beberapa teman-teman yang tadi usahanya yang memang usahanya yang bisa jalan ketika sebelum pandemi, ketika pandemi datang mereka dihantam dengan yang namanya kebangsaan. Ya. Bahkan ada usaha yang tidak jalan. Ya. Nah, sekarang saya buka sebuah ide di mana kita bisa meneruskan UMKM yang ada di Kota Pontianak. Nah, kita buat lahan beberapa kurang lebih sekitar 99 meter persegi. Itu kita bangun seperti gerobak-gerobak UMKM yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri kurang lebih sekitar 1 tahun. Itu sudah jalan dan kita sewakan itu per hari. Itu di halaman rumah Bang Yopi ya? Ya, halaman rumah pribadi sendiri. Halaman rumah pribadi sendiri kurang lebih sudah hampir 1 tahun jalan. Kita buat, akhirnya alhamdulillah omsetnya para pelaku usaha UMKM tadi bisa terbantukan dengan biaya sewa yang murah, dengan fasilitas yang memang bisa dibilang memadai dan sangat representatif untuk mereka berjualan di lingkungan. Sebenarnya mereka ini ada usaha lagi lah, usaha setelah mereka bangkrut di awal pandemi melanda, mereka bisa sedikit demi sedikit memulihkan kembali lah perekonomian mereka ya dengan berjualan tadi. Itu sampai sekarang memang masih berjalan. Alhamdulillah, udah kalau 1 tahun dan saat ini pun ada beberapa lapak atau beberapa yang mundur karena memang kondisi tadi yang memang mengharuskan mereka untuk berhenti stop untuk berdagang atau berjualan karena mungkin tidak lakunya atau memang tadi tidak ada pembeli karena memang situasi pandemi ini memang membuat orang untuk daya beli rendah. Nah, saya rasakan juga hal sama. Ketika hal itu terjadi, makanya saya bilang ke beberapa penyewa, kalau seandainya memang mereka tidak bisa cover biaya sewa, kadang biaya sewa yang tadi mereka baru buka 1 bulan, tapi tidak ada penjualan, kita buangkan biaya sewanya, jadi tidak ambil. Kita berarti bantu lah usaha UMKM ini. Nah, jadi memang ada beberapa usaha yang coba buka di lapak kita lihat, kita maintain terus sampai di mana usaha mereka berjalan. Kalaupun seandainya 1 bulan mereka tidak bisa jalan, uang sewanya kita kembalikan full, dan jasa atau fasilitas yang mereka gunakan di lahan kita ya udah kita anggap. Ya, berarti ya karena memang pada masa-masa pandemi seperti ini kita memang harus saling bantu-membantu. Nah, apalagi para pelaku usaha di Kota Pontianak ini sangat berdampak sekali. Saya merasakan itu juga. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kondisinya saya rasakan seperti saya sendiri. Ya. Yang pada saat travel yang dulu 2013 ketika saya terjun pertama kali ke dunia travel, kemudian sampai 2019 di mana tahun itu adalah tahun keemasan di mana Al-Hijrah mulai dikenal dengan beberapa tamu-tamu yang ada di Kalimantan Barat, bahkan di luar Kalimantan Barat, bahkan baru besar pada masa-masa kejayaan ya. Ya, pada masa kejayaan alhamdulillah saat ini kita sedang diuji. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman, mungkin dari teman-teman pelaku usaha travel yang menonton video ngobrol di TKP ini bisa bangkit, bisa tetap semangat. Jangan sampai pandemi yang datang tadi hanya ujian buat kita lemah. Nah, buat kalian nih, terutama perusahaan travel, kita tetap harus bangkit ya, tetap harus semangat karena ini berupa ujian dari Allah. Tidak selamanya kita akan merasakan efek dari pandemi ini. Semoga ini cepat berlalu. Amin. Doakan sih kita pengen ini cepat berlalu. Ya, semuanya minta seperti itu. Ya, karena memang tidak hanya pengusaha travel yang terdampak, kan sangat banyak sekali. Para pedagang, terutama apalagi pedagang-pedagang kaki lima di pinggiran jalan, kan? Ya, saya merasakan dampak. Kita intinya
doakan cepat-cepat pulih lah negara kita tercinta Indonesia ini supaya virus COVID ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Mungkin Pak boleh diminum dulu Bang. Kita santai Bang. Ditawarkan terus ya, gimana? Oke, nah ini kita bicara tadi tentang usaha-usaha yang Bang Yopi mulai rintis kembali seperti tadi buka-buka usaha kambing, terus ada juga membuka lahan untuk UMKM di halaman rumah Bang Yopi sendiri. Nah, ini kan sekarang kita lagi apa ya? Kita sekarang masuk lagi ke masa PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini juga atas arahan pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan surat A1 bahwasanya di kota kita Pontianak ini dan kota Singkawang terdampak sebagai zona merah COVID-19. Nah, dari Bang Yopi sendiri, dampak dari PPKM ini sendiri untuk usaha-usaha Bang Yopi selain travel ini gimana Bang? Nah, jadi ketika usaha travel tadi yang kita buka dihantam dengan yang namanya pandemi, itu kita mengalami dalam kata vakum untuk sementara waktu. Nah, kita coba buka usaha di bidang lain seperti lapak UMKM, kemudian kandang kambing untuk ikan dan kurban, kemudian juga ada pentol Bang Mimin. Pentol Bang Mimin adalah pentol yang memang kita kuliner, kemudian juga ada CCTV untuk pemasangan CCTV di rumah atau kantor perusahaan yang memang dibutuhkan. Nah, itu kita coba buka beberapa item usaha-usaha itu. Pada saat PPKM darurat ini diberlakukan, memang saya merasakan dampaknya juga dari beberapa usaha yang saya rasakan itu dari lapak UMKM sendiri, yang dimana beberapa lapak-lapak penyewa itu mundur, ada yang mundur, ada juga yang merasa ngeluh, bang kondisi kami sangat sepi ketika banyak beberapa jalan yang ditutup dari beberapa hari kemarin. Kemudian juga mereka merasakan keluh kesah karena memang mereka punya operasional yang tinggi mungkin untuk membeli bahan-bahan ketika mereka untuk berjualan berdagang, sehingga tidak ada pembeli. Nah, itu tidak ada masukan kembali. Maksudnya mereka di mana mereka mau mengcover biaya gaji karyawan untuk membalikkan modal hasil daripada mereka modal untuk bahan dagangan tadi yang mereka buat itu saja. Untuk modal yang belum kembali yang lagi mau keuntungan di Bang ya. Nah, itulah yang kita butuhkan memang gimana pemerintah daerah khususnya Kota Pontianak mungkin bahkan khususnya pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang selaku penyelenggara PPKM darurat ini, di mana PPKM darurat ini memang dalam dikata dibuat untuk memitigasi penyebaran corona yang terjadi di Kota Pontianak, Kota Singkawang khususnya, kemudian juga yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya. Tapi di mana juga kita memikirkan dampak sosialnya dari beberapa para buruh harian yang bisa dibilang gaji harian, kemudian bisa juga kita lihat teman-teman pedagang jadi bidang ekonomi juga ekonomi yang pada saat ini memang membutuhkan bantuan terkait masalah itu. Kita juga berpikir gimana nih, kita menunggu nih sama-sama, kita menunggu gimana nih pemerintah solusinya, karena kalau kita sama ini pemerintah membuat kebijakan yang saya alami seperti travel sampai saat ini masih belum ada pergerakan kembali sekarang terkait PPKM darurat ini selama beberapa hari depan, apa solusi pemerintah terkait masalah PPKM darurat yang menyebabkan sepinya pembeli, sepinya lapak-lapak penjual tadi yang memang tidak adanya aktivitas, dengan ditutupnya beberapa jalan luas yang ada di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Ya, berarti ini sebenarnya kembali ke solusi ini Pak ya, solusi dari PPKM darurat ini sendiri. Benar. Karena yang kita tahu di Kota Pontianak ini sendiri, setelah diberlakukan masa PPKM darurat ini, ya terutama yang kita tahu mungkin di bidang ekonomi juga banyaklah orang-orang di Kota Pontianak ini buka warkop, kafe. Nah ini juga sangat terdampak sekali. Bahkan mungkin kita tidak tahu ya Bang ya, beberapa karyawan mungkin harus di PHK karena pemilik usaha tidak mampu memberikan gaji. Kita juga tidak tahu para pedagang kaki lima yang mungkin ketika jalan-jalan ditutup, mereka tidak ada pembeli, bukan sepi, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Mungkin ini yang patut diperhatikan oleh pemerintah daerah kita sendiri di Kota Pontianak. Bagaimana solusi untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Pontianak ini? Nah, kalau menurut Bang Yopi sendiri, Bang, kira-kira solusi seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan
para pengusaha yang ada di Kota Pontianak ini. Karena berangkat Bang Yopi ini kan dari basicnya adalah seorang pengusaha juga kan, entrepreneur. Kalau menurut Bang Yopi sendiri gimana nih solusi yang tepat dari solusi yang tepat lah untuk para pedagang nih dari pemerintah? Ya, terima kasih Bang Reda. Kalau saya selaku bagian dari teman-teman, mungkin mewakili teman-teman pelaku usaha di bidang entrepreneur, mungkin kita saat ini memang sedang diuji, bahkan mungkin bukan kita saja, bahkan pemerintah juga sedang diuji, semua pihak terkait yang memang terdampak dari beberapa sektor usaha juga sedang diuji. Nah, yang kita butuhkan saat ini adalah kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, terutama. Nah, masyarakat akan dengar apa yang dikatakan pemerintah, kalau pemerintah juga mendengar apa yang diminta oleh masyarakat. Ya, benar. Karena menurut saya pribadi juga ini kan sebenarnya keputusan pemerintah ini juga tidak bisa kita salahkan ya, Bang. Benar. Karena pemerintah ini juga pada tingkat baik ingin memutus penyebaran COVID-19 ini di Kota Pontianak lah ini khususnya. Karena mengingat juga dari berita-berita kemarin yang sudah ada, rumah sakit juga pada penuh, ya korban yang terdampak positif COVID-19 ini juga sudah makin membludak, ya kan. Sebenarnya kita setuju-setuju saja pada program pemerintah ini, yaitu PPKM darurat ini agar dilaksanakan. Nah, namun ini balik lagi tadi, tidak adanya solusi. Menurut saya juga memang belum ada solusi yang signifikan dari pemerintah. Baik, berarti sebenarnya kita di sini terhambat oleh solusi waktu itu di berdasarkan PPKM darurat ini. Ya, saya. Nah, ini mungkin boleh kawan-kawan lihat nanti. Ini dari Instagramnya di Reskrimum Polda Kalbar. Ini kan ada beberapa peraturan nih terkait PPKM darurat. Ada jam operasionalnya sampai pukul 17.00, jam operasional kegiatan usaha non esensial yang semulanya dari pukul 8 menjadi pukul 5. Nah, ini kan sebenarnya ada beberapa peraturan yang mungkin benar-benar belum ada solusi dari pemerintah sendiri. Kalau menurut Bang Yopi sendiri bagaimana terkait peraturan-peraturan ini? Nah, kalau kita lihat saat ini dari pagi hari tadi, merasakan dengan beberapa banyak ruas jalan yang ditutup, itu adalah bagian dari solusi yang dikeluarkan oleh beberapa kebijakan yang terkait dengan PPKM darurat ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain juga ada beberapa masyarakat yang merasa diuntungkan? Bukan, bahasnya itu mendukung PPKM darurat ini? Tidak, mereka masih dirugikan. Dengan kondisian yang banyak di blokade, kemudian masih banyak juga beberapa ruas jalan yang masih bisa diakses. Nah, yang harusnya tadi ada pembatasan dan mendekati segala mikro ya, tapi ada beberapa ruas jalan yang tadi harusnya itulah lancar dengan malah jadi terhambat karena PPKM ini. Yang tadi niatnya bagus dalam pemerintah tadi dengan adanya PPKM darurat mengajak masyarakat untuk tetap di rumah. Tapi dari kemungkinan ada beberapa usaha-usaha yang memang harus menjalankan itu untuk keluar rumah. Iya. Dan di jam-jam tertentu terjadi tadi kerumunan beberapa kendaraan yang tadi harus terjadi kemacetan sehingga terjadi kemacetan panjang. Ya, itu yang sangat dirugikan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kota Pontianak pada pagi hari ini di hari pertama PPKM darurat diberlakukan. Ya, padahal kalau kita tahu PPKM darurat ini kan tujuannya memutus rantai penyebaran COVID-19, ya itu dengan cara memperkecil lah dengan skala mikro tadi supaya tidak adanya kerumunan di luar. Justru malah dengan adanya PPKM darurat ini dengan peraturan yang menyekat beberapa ruas jalan malah menimbulkan kerumunan. Yang bahkan ini sebenarnya ini sangat membahayakan kendala. Bahkan ini yang seharusnya dihindari terjadinya kerumunan malah jalan menjadi macet, terjadinya kerumunan. Nah, ini mungkin inilah solusi yang perlu dibenahi pemerintah dari program PPKM darurat ini sendiri. Nah, selanjutnya ini Bang, ini kan ada beberapa usaha yang boleh buka sampai jam 8 malam, ada yang harus tutup jam 5 malam. Nah, mungkin tadi yang sebelumnya sudah kita bahas terkait perusahaan esensial yang diperbolehkan buka sampai jam 8 malam seperti toko obat, apotek dan kebutuhan dasar masyarakat yang kebutuhan pokok istilahnya. Nah, ada juga perusahaan non esensial yang mungkin seperti rumah makan, seperti warung kopi. Ini hanya boleh buka sampai jam 5 saja. Nah, ini menurut saya juga belum ada solusi dari pemerintah daerah sendiri terkait
peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, kalau menurut Bang Yopi sendiri, kira-kira apa sih solusi yang harusnya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang esensial yang non esensial tadi ini, yang diharuskan tutup pada pukul 5 sore? Ya. Oke, dari tadi saya juga berjalan dari lepas maghrib tadi, ada juga beberapa rumah makan yang saya lihat masih tetap buka, kemudian masih ada juga beberapa toko-toko, dalam arti kata toko seperti minimarket, Iya. masih tetap buka ya kondisinya di malam hari ini. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah sudah tutup jam 8 malam nanti atau masih tetap jalan operasionalnya, masih belum tahu juga. Nanti kondisinya memang hari pertama adalah masa di mana ini adalah tahap permulaan, di mana ada Percobaan. ya, percobaan hari pertama ya PPKM baru dilakukan. Cuman yang saya tekankan di sini selaku pelaku usaha, di mana pemerintah memberikan sebuah kebijakan, di mana pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, otomatis tetap harus ditaati oleh setiap masyarakat. Iya. Nah, yang kami butuhkan adalah solusi dari pemerintah. Ya, tentunya di balik peraturan yang telah dibuat harus juga ada solusi. Ada solusi dari pemerintah. Iya. Solusi pemerintah bukan hanya untuk para pelaku usaha yang terdampak, tapi gimana dengan saudara-saudara kita yang hingga saat ini yang masih belum tahu besok bisa makan atau enggak, Iya. malam bisa makan atau tidak. Ya, itu yang memang harus kita tekankan, gimana solusi pemerintah terhadap warga masyarakatnya. Ya, Yang juga mengalami itu pengguna jalan. Ya. Mungkin di masa-masa seperti ini pekerja-pekerja seperti ojek-ojek online juga mungkin sangat terdampak sekali karena mungkin ini saya tidak tahu juga ya apakah ojek online ini diperbolehkan untuk lewat ruas jalan yang ditutup atau tidak karena pekerjaan. Saya juga belum tahu karena hari ini memang belum ada keluar rumah sama sekali. Nah, mungkin ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana solusi untuk orang-orang yang bekerja seperti ini, orang-orang yang bekerja sebagai delivery man, ya kan. Nah, kalau menurut Bang Yopi sendiri ini bagaimana ya Bang? Ini bahkan saya juga kalau tidak salah dengar, saya juga dapat dari grup grup WhatsApp, maksudnya kalau orang yang lewat ruas jalan tapi tidak memiliki kartu sertifikat vaksin itu akan didenda. Nah, untuk hal itu saya juga masih belum tahu, saya juga masih belum mendapatkan informasi yang valid terkait hal itu. Apakah itu benar atau itu hanya suatu kebijakan yang hanya untuk memberikan efek Jerah takut ya kepada masyarakat mungkin untuk keluar dari rumah. Saat ini saya masih belum mengetahui hal itu. Ya karena memang infonya juga belum valid karena saya masih dapat dari share-share grup WA. Nah, mungkin ini juga perlu diperhatikan apabila hal ini sampai terjadi. Tentunya ini kan mempersulit nih. Sebenarnya juga mempersulit. Ya, saya kalau bisa dikatakan saya setuju mungkin ada program vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi kalau dengan adanya peraturan seperti ini tidak memiliki kartu sertifikat vaksin akan didenda, jadi tentu saja sangat merugikan gitu bagi pengguna jalan. Apalagi seperti para pekerja tadi, pekerja ojek online, ini kan sangat memberatkan bagi mereka mungkin. Nah, ini kan sekarang kita lagi mencari-cari Bang program vaksinasi ini dari pemerintah. Tanggapan Bang Yopi sendiri terkait program vaksinasi ini bagaimana? Oke, saya sangat mendukung program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya yang hingga saat ini orang sudah banyak berbondong-bondong untuk melakukan vaksin terhadap orang yang bisa vaksin. Nah, di sisi lain vaksin juga bisa mempengaruhi kekuatan imun tubuh dari beberapa negara, contohnya dari negara Eropa yang saat ini sudah bisa hidup secara normal, tidak menggunakan masker, bisa berkerumun, bisa mengadakan sebuah event besar. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga kedepannya seperti itu. Amin, amin. Nah, langkah yang sudah diambil dengan pemerintah dengan mengadakan program vaksinasi yang sudah menyeluruh di Indonesia, bahkan sudah masuk ke Kalimantan Barat. Ya, bahkan di bulan ini sendiri penuh nih di kota-kota di ada beberapa titik Itu sangat mensyukur itu. Ya. Cuma di sisi lain juga pemerintah juga harus memikirkan gimana posisi dengan diberlakukannya vaksin tadi, sehingga masyarakat tadi itu hidup dengan kembali normal.
Iya. Nah itu pemerintah juga harus mempunyai target. Jadi ketika target vaksinasinya sudah menyeluruh, target untuk pemulihan penyebaran COVID itu juga harus Sudah bisa ada, dimitigasi ya, bisa Ya. dimitigasi kan. Harusnya pemerintah juga punya target kapan pandeminya akan berakhir Iya. di daerah ini terutama. Jadi seperti itu, jangan sampai vaksinasi jalan Tapi akhirnya tetap kondisi sama. tapi kondisi sama Ya. ya. Kemarin kita melakukan Sama hal kondisi, sia-sia ya. ya. Ya, hal yang sia-sia. Saya berharap mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi itu dapat menguatkan tubuh herd immunity ya. Iya. Dari bahasa program pemerintah agar ketika virus tadi menyentuh atau masuk ke dalam Tubuh sudah memiliki tubuh kita tubuh sendiri untuk menangkal virus tersebut. menangkal virus tersebut. Ya benar-benar. Jadi seperti itu juga terkait dengan masalah PPKM. Kita melihat pandemi ini kan sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya. Di Indonesia kan berarti bulan Februari Ya. Maret. Ya, insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan Februari Maret 2022 nanti berarti sudah usia 2 tahun Iya. pandemi yang ada di Indonesia juga berada di Kalimantan Barat. Nah, jangan sampai waktu 2 tahun ini kita bisa dibilang waktu yang cukup lama sia-sia dalam mengatasi perihal ini. Nah, di mana beberapa negara lain mungkin karena memang kondisi masyarakat mereka sedikit ketimbang di Indonesia, kenapa mereka selesai cepat? Karena mereka kali ini sudah vaksin. Iya. Nah, kenapa Indonesia lama? Karena Indonesia baru mulai vaksin. Katanya seperti itu. Nah, walau yang saya harapkan adalah semoga dengan adanya PPKM darurat ini, di mana pemerintah sudah membuat kebijakan dengan penutupan jalan, kemudian banyak di sini bilang ekonomi kita di sini bilang down. Sangat dampak sekali. Banyak masyarakat yang membutuhkan pendapatan, banyak masyarakat yang mengalami kerugian. Iya. Efek dari PPKM darurat ini jangan sampai ketika PPKM darurat ini diberlakukan, tapi kita tidak Ada solusi untuk pulih. hasil. Iya. Nah, ketika kita berharap mudah-mudahan PPKM darurat ini diberlakukan, ke depan nanti proses untuk pemulihan Pemulihan lebih cepat ya. ekonomi, bahkan pemulihan kondisi pandemi di Kalimantan Barat itu sudah cepat juga. Ya, dan rasa juga ya secara Turun ya dari tingkat yang positif, kemudian dari masyarakat yang terkena positif yang saat ini di dalam rumah sakit bisa pulih, kemudian teman-teman yang tadi udah banyak dalam kata divaksin itu juga bisa menjaga imun tubuhnya sehingga tidak menularkan virus ini virus masih- lain ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saya harapkan mudah-mudahan pemerintah juga bisa mensupport gitu, bisa membantu bahkan memberikan solusi untuk masyarakatnya terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Ya, baik Bang Evi. Benar sekali karena memang baru-baru ini ya, baru beberapa hari yang lalu, baru 1 atau 2 malam yang lalu ya, baru-baru ini kita melihat pertandingan final Euro antara Italia melawan Inggris yang diadakan di Wembley Stadium di Inggris. Itu sudah sangat padat sekali, sudah penuh penonton di tribun, ada yang tidak memakai masker. Yang mereka sepertinya sudah benar-benar berdampak, negara mereka itu dapat mengatasi penyebaran virus COVID ini sendiri. Sudah sangat sukses sekali, seperti sudah mengadakan pertandingan yang boleh dihadiri penonton di tribun. Nah, kita harap juga Indonesia, khususnya kota Pontianak, bisa cepat pulih seperti negara-negara yang ada di Eropa. Nah, mungkin silakan minum dulu Bang. Ya, terima kasih. Silakan. Nah, ini saya pengen nanya Bang Yopi nih. Bang Yopi ini kan merupakan salah seorang followers TKP Media Officer. Ya. Kalau boleh tahu Bang, sejak kapan mulai mengikuti TKP Media Officer ini? Saya mulai follow TKP itu di tahun 2020. Oh, berarti baru 1 tahun Bang ya? Ya. 1 tahun ya? 2020 akhir ya, kurang lebih 2020 akhir itu mulai follow TKP. Itu pun dapat referensi dari istri. Dari istri. Iya. Iya, iya. Karena kan saya memang sering juga pengguna media sosial, karena memang saat ini memang usaha-usaha yang saya buka memang berkaitan dengan dunia media sosial. Iya, digital marketing ya Bang ya? Iya, untuk marketing digital marketingnya. Nah, ketika saya follow akun TKP Pontianak pada saat itu memang saya rasakan berita-berita yang akurat,
Iya. Sesuai dengan aktual tajam dan akurat. Tajam Iya. dan akurat ya. Dan saya rasa juga TKP ini kalau udah memposisi sesuatu ini memang sesuatu yang dibuat sangat diminati sama masyarakat ya. Iya. Saya dalam itu bukan seperti saya juga di saya bagus Oh, bagus. enggak. Jadi Iya, kalau iya, saya iya. masuk itu dan berita yang berani diangkat TKP itu berita yang memang dari katakannya yang mungkin dari beberapa media-media yang lain yang mungkin berkaitan dengan informasi Oh, yang iya. barat, tapi TKP berani sendiri yang enggak. Ada beberapa kasus item lah ya yang sudah kita lihat selama ini. Ya mudah-mudahan TKP jaga terus. Amin, amin. Bisa berkembang, mungkin di depannya bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Amin, amin. Terima kasih banyak. kepada bermanfaat untuk khusus di Kota Pontianak dan Singapura serta kabupaten-kabupaten lain. Amin. Nah, karena memang tujuan kita di sini juga selain memberikan informasi, selain mengedukasi, kita juga pengen membantu menyuarakan aspirasi masyarakat nih yang mungkin tidak sampai kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, melalui TKP ini kita coba wujudkan untuk sambil menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya di Kota Pontianak ini. Nah, baik, terima kasih banyak nih tadi Bang Yopi sudah setia mengikuti perjalanan dari TKP ini sendiri dan sudah berjalan 1 tahun dimaknya dari tahun 2020 Sampai 2021 ya. ya. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya Bang Yopi bisa di sini di program terbaru kita juga di Ngobrol di TKP. Semoga juga ke depan program ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya menghasilkan konten-konten yang berkualitas yang bisa membantu menunjang kemajuan Kota Pontianak itu sendiri. Tapi silakan minum dulu Bang. Mendorong Bang. Tenang, kita santai di sini Bang. Nah, mungkin kita lanjut lagi dari Bang ya. Siap. Nah, tadi kita kan juga udah ada buat postingan di Instagramnya TKP terkait kita bakal ngadakan podcast kita nih Bang. Nah, akhirnya timbul beberapa pertanyaan nih dari netizen yang mungkin tadi juga dari beberapa komentar ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin belum kita bahas tadi nih Bang. Nah, jadi saya rangkum ya di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini Bang, apakah pemerintah sudah memperhitungkan dampak dan akibat yang akan terjadi ketika PPKM darurat ini diberlakukan? Nah, mungkin ini Bang Yopi bukan dari pemerintahan ya, mungkin Bang Yopi bisa menjawab dengan perspektif Bang Yopi sendiri lah. Apakah pemerintah ini sudah memperhitungkan? Nah, lalu apakah mungkin pemerintah ini bisa meninjau kembali nih peraturan PPKM darurat ini supaya dibuat aturan ulang, dibuat secara benar-benar dikonsepkan, benar-benar dipikirkan. Nah, ini mungkin menurut Bang Yopi sendiri Bang, terkait tanggapan Bang Yopi, bagaimana Bang menyikapi peraturan yang apakah pemerintah ini sudah benar-benar memperhitungkan atau ini harus dikaji ulang peraturan PPKM darurat ini? Terima kasih Bang Reda. Jadi kalau saya amati menurut pandangan saya pribadi ya. Silakan. Kalau saya lihat memang pemerintah sudah mengakomodir, sudah pasti ada yang namanya sebuah kebijakan yang dibuat, tetap ada yang namanya kajian. Ya. Nah, pasti ada kajian dari pemerintah. Cuman kajian pemerintah itu sendiri kita juga pasti belum tahu kan, karena yang kita rasakan adalah ketika PPKM ini dibuat, ketika PPKM darurat ini dilaksanakan, hari ini adalah hari pertama, itu kan langsung kaget dari beberapa masyarakat yang ada di Kota Pontianak, Kota Singkawa, yang di Kalimantan Barat seperti itu. Kalau perspektifnya tadi yang mengatakan bahwa apakah pemerintah sudah mengkaji ini? Saya rasa pemerintah sudah mengkaji, tapi yang kami butuhkan adalah solusi. Solusi bagaimana ketika tadi dampak yang ditimbulkan dari masyarakat atau beberapa pekerja pelaku usaha yang lain yang merasakan dampak ini dari PPKM darurat ini dengan sepinya pembeli, kemudian dengan tidak adanya aktivitas seperti warung kopi dan segala macam, kemudian juga ada beberapa usaha yang memang harus menutup. Nah, apa yang dilakukan sama pemerintah juga harus bisa dipertimbangkan supaya dengan adanya PPKM darurat yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri juga dapat searah dengan harapan masyarakat yang tadinya virus kita dapat mitigasi, penyebarannya tidak menyebar yang ada di masyarakat, juga pemerintah juga dapat membantu yang apa yang diperlukan oleh masyarakat yang selama PPKM darurat ini. Nah, seperti itu kalau yang saya rasa.
pemerintah pasti mengkaji ya. Mengkaji, Jika ya. ada pihak-pihak yang memang di bagian yang divisinya memang melihat itu memang sangat penting untuk dilakukan. Iya. Yang kita butuhkan ini cuma satu, masyarakat hanya minta kepastian sama solusi itu aja. Kepastian pemerintah terhadap penyebaran virus ini kan udah oke. PPKM darurat. Saya juga pribadi bersupport dengan adanya PPKM darurat ini. Tapi solusi pemerintah juga harus ada dong. Karena kita juga sama-sama ingin kondisi ini cepat berakhir ya. Semoga pemerintah juga ya harapannya sama dengan masyarakat kan. Ya. Pandemi ini berakhir, kita hidup normal, kita bisa hidup seperti dulu lagi. Seperti itu yang diharapkan sama semua orang. Jadi kesimpulannya menurut Bang Yopi ini mungkin perlu dikaji ulang lah peraturan ini dengan memberikan solusi kepada masyarakat. Benar. Semoga solusi itu dapat memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Baik. Ya, semoga saja mungkin ada pejabat atau pemerintah dari perangkat daerah Kota Pontianak yang menyaksikan pembicaraan saya dengan Bang Yopi malam ini, mungkin ini adalah sebuah masukan karena mungkin aspirasi juga, karena Bang Yopi ini kan adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang yang juga terdampak lah dari pandemi ini, terdampak juga dari peraturan PPKM darurat ini. Nah, oke, kita lanjut ya Bang ya. Ya, silakan. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik nih. Kenapa hotel tidak ditutup sama pemerintah? Banyak orang di luar hotel kalau ngomongkan Covid, banyak orang di luar hotel keluar masuk. Tenaga kerja asing masih bolak-balik masuk. Nah, apa hal PPKM ini katanya? Pelan-pelan kita mati yang ngademin katanya. Nah, ini kalau menurut Bang Yopi sendiri gimana nih permasalahan hotel ini, Bang? Nah, kalau permasalahan hotel memang kalau saya rasa kurang lebih pasti semua orang yang memiliki perusahaan atau usaha yang berkaitan dengan terbentuknya dengan aturan PPKM pasti otomatis kan juga mikir kalau hotel ini tidak beroperasional otomatis tidak bisa menghidupi karyawan-karyawannya. Iya. Seperti itu ya. Nah, tapi pemerintah juga memberikan solusi kan kepada hotel tetap buka, tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Itu. Nah, kalau seandainya memang tadi yang dirasakan yang dibilang hotel tetap buka, kemudian kalau hotel itu bisa menjaga protokol kesehatan, ya tidak masalah. Kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau seandainya memang protokol kesehatan itu tidak diterapkan di hotel, tapi mereka buka dengan sesuka hati, ya itu jadi masalah di masyarakat. Ada kesimpulan sosial tadi yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap pemetaan tempat-tempat usaha yang tidak. Padahal sebenarnya masih banyak juga usaha yang bisa melakukan prokes sih Bang ya. Seperti itu. Jadi ya kalau seandainya masalah hotel dibuka atau tidak itu memang tadi kajian ke pemerintah bagian perizinan yang mengeluarkan hal itu. Dan kalau saya hanya mengomentari itu semua orang tidak akan, ya saya rasa pun bukan hanya saya, Iya. teman-teman yang punya usaha, seandainya usaha mereka itu yang langsung berkaitan dengan kebijakan yang pemerintah buat, pasti mereka akan kecewa. Iya. Pertama kecewa pasti, yang kedua mereka ya sedikit rasional, kita sebagai manusia merasa marah itu wajar. Iya. Ya. Wajar. Manusiawi ya. Iya. Kenapa pemerintah buat aturan seperti ini? Oke, tapi kok kita lihat sisi dampak negatifnya, sisi dampak positifnya, kebaikannya memang juga ada baiknya untuk kita. Tapi yang kita lagi yang kita butuhkan adalah solusi pemerintah. Iya, benar. Nah, pemerintah is oke, kami akan terima sebagai masyarakat. Oke, saya memposisikan sebagai masyarakat. Saya mendukung dan menerima kebijakan yang pemerintah buat dengan program A, program B, program C, dari vaksinasi, oke, dari PPKM darurat. Iya. Kemudian dari PCR yang masuk ke Kalimantan Barat. Saya mendukung program pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat. Tapi di mana posisi pemerintah memberikan solusi terhadap kami selaku pelaku usaha, terhadap kami selaku masyarakat, terhadap kami selaku dalam kata yang bersentuhan atau yang kena dengan dampak ini. Nah, apakah kita harus bersama-sama bersatu? Kita adakan yang tadi saya bilang postingan yang saya buat di pagi hari tadi. Gimana kalau pemerintah seperti gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian kepala dinas gitu ya, dari kementerian mungkin, kemudian dari SKPD yang terkait. Yuk kita sama-sama berjibaku, kita sama-sama
support. Mungkin saya juga akan gerakkan ke teman-teman pengusaha milenial yang mungkin saat ini usahanya masih jalan. Kita coba bantu, kita coba buat galang dana. Ya, kita bantu masyarakat yang memang terdampak. Kita carikan solusi untuk mereka. Nah, gimana caranya? Ya udah, mereka punya gaji, ya. Gubernur punya gaji, wakil gubernur punya gaji, kemudian wali kota punya gaji, wakil wali kota, anggota dewan semuanya punya gaji. Saya hitung-hitung kasar tadi, coba hitung-hitungan. Kalau seandainya memang kita bisa dari teman-teman pengusaha juga banyak yang teman-teman usaha-usaha yang berjalan nih. Kita ya sama-sama kita buat kayak udah sumbangan. Kalau seandainya kita targetkan misalnya berapa miliar yang akan kita butuhkan, insya Allah untuk mengcover tadi masyarakat yang terdampak itu insya Allah bisa dalam waktu beberapa hari ini. Oke, kita jalankan kalau kita bantu, kita buat kayak model bagi sembako, tapi harus tepat sasaran, harus benar-benar orang yang memang berhak menerima bantuan itu. Yang pastinya itu memerlukan pendataan lebih lanjut ya. Benar, makanya pemerintah itu kan mempunyai cakupan SKPD gitu ya. OPD kalau sekarang, kalau dari SKPD sekarang OPD. Makanya tugas camat, tugas lurah. Nah, yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat, dengan menginput beberapa RT harus transparansi masalah data. Lagi-lagi dengan data. Gimana data ini nanti bisa diinformasikan dari pihak RT memang langsung survei ke lapangan. Mana nih orang-orang yang memang layak untuk kita bantu, layak untuk diberikan bantuan, kita kasih. Kita support seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang tadi walaupun mereka terkena dampak, tapi mereka masih bisa makan, oke? Mereka masih bisa menikmati dalam kata jajan. Istilahnya mereka masih bisa bertahan hidup memang di melalui masa-masa PPKM darurat ini. Oke, gak usah kita bantu. Kita hanya membantu orang yang memang langsung terdampak yang tadi masa kelaparan. Kesulitan terutama untuk makan lah sehari-hari ya. Nah itu yang dicari. Ya tadi dulu di media sosial. Ini gimana nih kebijakan PPKM? Kami lapar, kami tidak bisa makan. Mana orangnya? Kita cari. Kalau memang benar-benar mereka tidak bisa makan, kita bantu. Tapi kalau memang mereka masih bisa melakukan ibadah konsumsi dalam beberapa hari ke depan, ya otomatis kan mereka masih bisa untuk bertahan lah, masih bisa survive di masa PPKM darurat ini. Nah ini menarik ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa buka di Instagramnya Al Hijrah Travel Pontianak. Di sini ada postingannya Bang Yopi. Nah di sini ini adalah berupa solusi dari Bang Yopi. Bagaimana? Ide. Nah iya ide saran dari Bang Yopi. Ide. Menawarkan Walaupun itu hanya berupa guyonan ya mungkin. Saya hanya coba sini sebagi-bagi, saya hanya guyonan. Ya kalau seandainya memang itu bisa terrealisasi. Itu sangat membantu sekali ya Bang. Sebenarnya itu juga dalam arti kata itu juga bukan dalam arti kata langsung kita buat dah. Tanpa disadari juga kita selaku misalnya saya selaku pengusaha yang memang saat ini usaha saya masih berjalan, kemudian saya masih bisa mendapat keuntungan. Alangkah baiknya kita sisihkan beberapa pendapatan yang kita punya untuk kita bantu, kita salurkan kepada bantuan orang-orang yang membutuhkan. Nah disitulah kita bekerjasama, kita saling kalau saya saja selaku masyarakat bisa berpikiran seperti itu, masa sih seorang pemerintah, apalagi pejabat tinggi yang mempunyai tampuk kekuasaan, kalau mereka bilang semua ikut, oke? Masa mereka bisa menggerakkan yang semua 3 dasar itu tadi. Itu yang saya coba bangun berdasarkan dari opini yang saya coba keluarkan ke masyarakat. Menarik. Ini sangat menarik sekali opini dari Bang. Mungkin kawan-kawan yang pengen lihat bisa lihat di Instagramnya Al Hijrah Travel Pontianak. Ini merupakan opini pribadi ya dari Bang Yopi ya. Maka mungkin bisa jadi ini sebuah ide baru nih untuk membantu masyarakat yang benar-benar terdampak di masa PPKM darurat ini sendiri. Dan dari opini yang Bang Yopi sampaikan, yang saya rangkap, mungkin kita sebagai masyarakat di sini bisa bahu-membahu yang membentuk sebuah komunitas. Komunitas yang isinya kita bergerak untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan di masa-masa PPKM darurat ini, yang benar-benar membutuhkan seperti mereka tidak bisa makan sehari-hari, kesulitan untuk makan, kelaparan, itu bisa kita bantu untuk memberikan dengan kita memberikan sembako. Nah, ini menurut saya ini poin penting yang sangat menarik.
dari pembahasan kita sejauh ini. Ya mungkin ada closing statement lagi dari Bang Yopi. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya sendiri pribadi. Kalau seandainya memang pemerintah daerah pengen masyarakat mendengar apa yang disampaikan atau omongan dari pemerintah daerah tersebut, sering-seringlah pemerintah mendengar keluhan apa yang dirasakan oleh masyarakat juga. Oke, baik. Udah cukup. Nah, cukup. Terima kasih. Wah. Saya harap mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat yang menonton Amin. podcast pertama kali pada malam hari ini ya. Ya. Yang mudah-mudahan ke depannya nanti juga bisa diundang lah beberapa pihak terkait. Ya, insya Allah. Bisa berkompeten lah yang bisa mengisi Insya Allah. podcast yang bermanfaat untuk ibu dan nanti. Amin. Ya baik, terima kasih kepada Bang Yopi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berbicara panjang lebar terkait seputar permasalahan yang ada di Kota Pontianak pada saat ini. Mungkin tadi closing statement dari Bang Yopi cukup jelas, singkat, jelas dan padat, akan tetapi sangat bermakna dalam sekali. Dan mungkin dari saya, semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga peraturan PPKM darurat ini menjadi solusi yang benar-benar solusi kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Pontianak, baik itu dari pemerintah yang menerbitkan peraturan, baik itu juga kepada masyarakat yang harus taat atas peraturan tersebut. Kita sama-sama bisa mengatasi dan melalui masa-masa PPKM darurat ini sendiri. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata datangnya dari saya sendiri. Dan jangan lupa kawan-kawan semua support terus kami dengan program ngobrol di TKP supaya kami semakin semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya yang lebih bisa mengedukasi, menyuarakan aspirasi dan menyampaikan informasi. Jangan lupa buat semuanya like, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat lagi untuk buat konten-konten yang ke depan. Saya Muhammad Reda, pamit undur diri. Bang Yopi, terima kasih banyak Bang Yopi sudah menyempatkan waktu hadir. Ya, kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.